Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia langsung bergegas keluar dari istana abadi Tianjun. Adapun Lantian dan ketiga orang lainnya, sepertinya mereka telah keluar dari ilusi. Namun saat mereka mencoba memasuki istana abadi ini, mereka masih gagal melakukannya. Tepat ketika melihat sosok Xiaoyan keluar dari istana abadi, keempat orang itu langsung melontarkan pandangan terkejut di mata mereka. Kemudian mereka langsung bertanya dengan hormat, "Senior, bisakah Anda mendapatkan warisan pilar Tianjun?" "Tidak, tapi itu akan segera terjadi," jawab Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menoleh dan dia tiba-tiba menatap pria yang berdiri tidak jauh dari situ. "Pilar batu ini bagaikan pilar yang menopang dunia ini." Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian dia menginjak kilatan guntur ekstrim. Jelas, sekarang guntur ekstrim memegang kendali dan bisa melakukan apapun yang Xiaoyan mau. Segera sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap dan hanya meninggalkan jubah dan rambut keempat orang itu. Uang tertiup angin kencang karena dampak energi yang dilepaskan guntur ekstrim, yang membuat keempat orang itu terlihat sedikit berantakan. Tepat ketika mereka melihat sosok Xiaoyan lagi, sosok Xiaoyan sudah muncul di depan pilar batu. Namun jika dibandingkan dengan pilar batu besar ini, Xiaoyan juga terlihat agak kecil. Pada saat ini, Xiaoyan melihat pilar batu di depannya, tapi dia masih tidak merasakan apapun dari kejauhan. Hanya saja ketika Xiaoyan mendekat dengan pilar batu, Xiaoyan langsung merasakan penindasan yang sangat kuat, sehingga membuatnya sulit untuk mendekat. Lagi pula, meskipun ada kemungkinan istana abadi Tianjun benar-benar memiliki warisan, tapi Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Jadi meskipun itu adalah harta paling berharga dari klan Cimi, satu-satunya cara untuk memperolehkannya adalah dengan mendapatkan warisan. Apa yang ingin dia lakukan? Apa itu mungkin dia ingin mengambil pilar Tianjun ini secara langsung? Mustahil, ini adalah harta karun yang luar biasa jika bisa diambil dengan paksa. Saya khawatir orang kuat di keabadian para dewa telah lama mengambil pilar batu ini. Melihat adegan itu, mata keempat orang itu secara alami tertuju pada Xiaoyan. Bahkan Lantian sedikit mengernyit karena tubuhnya yang kurus, ada banyak kerutan di wajah, sehingga terlihat sedikit lebih aneh. Tapi, pernahkah Anda melihat pertarungannya sebelumnya? Ukuran tubuh fisik orang ini bisa membesar hingga belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir ukuran tubuhnya masih bisa bertambah besar. Dan itu tidak hanya memiliki ukuran tubuh yang besar, tapi dia juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya curiga orang ini adalah dewa asli yang legendaris. Mendengar itu, ketiga orang lain langsung mendesis dingin. Sepertinya mereka baru saja bereaksi. Setelah mengingat pertarungan Xiaoyan sebelumnya, saat melihat tubuh raksasa yang sangat besar dan megah, hanya saja mereka tidak memikirkan rumor klan dewa asli untuk pertama kalinya. Pada kasus ini, sebenarnya kenyataannya belum tentu demikian. Karena menurut rumor, meskipun pilar Tianjun adalah salah satu harta klan Cimi, tapi itu digunakan oleh tubuh kuat dewa asli yang berasal dari tubuh mereka. Dan saya juga mendengar bahwa klan Cimi sebelumnya merebut pilar Tianjun dari klan dewa asli. Setelah sosok Xiaoyan di ujung pilar Tianjun, keempat orang itu terus berdiskusi tentang apa yang mereka pikirkan. Jelas mereka juga ingin melihat apakah Xiaoyan benar-benar bisa membawa pergi pilar Tianjun. Namun ketika mereka berempat sedang berbicara, tiba-tiba sekelompok sosok yang mengenakan baju besi muncul di dunia besar. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang mereka cari. Tapi selama perjalanan, mereka berperilaku lebih mendominasi dari siapapun. Dan siapapun yang berani memprovokasi mereka tanpa terkecuali,
semuanya dimusnahkan. Pada saat ini ada tirai tipis yang menjulang ke langit. Jadi secara alami sangat mencolok. Setelah mencari keberadaan Xiaoyan tidak berhasil, tatapan dari sosok ini baru saja terkunci pada tirai tipis itu. Sambil memegang selip giok di tangan mereka, kemudian mereka melihat cahaya biru redup berkedip pada selip giok. Sepertinya mereka hanya bisa yakin bahwa orang yang mereka cari ada di dalam. Hanya saja selip giok tersebut tidak bisa memberikan posisi yang lebih akurat. Mantan raja tidak memberikan informasi lebih detail seperti apa rupa orang ini. Jadi tidak mudah menemukannya dengan cara seperti ini. Perintah mantan raja hanya untuk menemukan orang ini, jadi beritahu saja mantan raja. Tapi saya sudah melihat-lihat bahwa cahaya dari batu giok selalu sama. Artinya kita masih agak jauh dari orang ini. Mungkin orang ini berada di dalam tirai tipis ini. Pada saat ini, setelah mereka tiba di depan tirai tipis, tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan. Karena pasukan Taisu yang terbang mencoba melewati tirai tipis itu dipukul mundur ke belakang, yang menyebabkan suara menderu yang keras terdengar lebih intens. Saat mereka dipantulkan ke belakang, banyak sosok yang masih berada di luar tirai tipis terkejut, dan mereka semua mundur dengan hati-hati. Terlebih lagi, semua orang yang berada di luar tirai tipis melihat para pasukan Taisu yang mengenakan baju besi dan setiap penampilan tampaknya sama, karena wajah dan tubuh mereka ditutupi baju besi. Tentu saja, meskipun mereka merasa aneh, tapi mereka tidak berani mendekat. Ada fluktuasi yang kuat di sini, dan saya khawatir saya tidak bisa masuk dengan mudah. Setelah beberapa kali mencoba menerobos tirai tipis, salah satunya dari kerumunan pasukan Taisu berbicara. Mendengar itu, seorang prajurit Taisu tiba-tiba keluar, dan dia bergerak langsung menuju tirai tipis dengan sangat cepat. Duar! Suara tabrakan keras langsung bergema. Karena di bawah pengawasan orang-orang di sekitarnya, sosok prajurit Taisu yang langsung melesat ke arah tirai tipis dipantulkan dengan sangat keras. Tampaknya dia tidak dapat menyelesaikannya dengan cepat selama refleksi prajurit Taisu itu. Segera menstabilkan sosoknya. Setelah jeda sebentar, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Bagaimanapun dia hanya ingin menguji kekuatan tirai tipis ini. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang dan mereka segera melihat para pejuang Taisu ini mengeluarkan potongan-potongan benda. Meskipun di mata semua orang itu tampak aneh, tapi kemudian mereka melihat. Setelah para pasukan Taisu sibuk, potongan-potongan itu disatukan. Kemudian sebuah benda berbentuk tong panjang dan memiliki bilah horizontal di ujungnya. Setelah benda itu terbentuk, semua prajurit Taisu melangkah maju dan memegang benda panjang horizontal itu. Kemudian sebuah raungan datang darinya. Segera di depan laras panjang ini, sebuah cahaya mulai berkedip dan kemudian mengembun menjadi bola cahaya dan terus berkembang, memancarkan fluktuasi yang mengejutkan dan tidak normal. Duar! Setelah diseduh hampir sebatang dupa, bola cahaya yang awalnya berwarna putih berubah menjadi merah dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke arah tirai tipis itu secara mengejutkan. Melihat pemandangan ini, setiap orang yang melihatnya gemetar ketakutan dan mereka akhirnya mengerti bahwa orang-orang yang mengenakan baju besi hitam ini, mereka ingin merobek tirai tipis itu secara langsung. Aneh, tirai tipis seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai formasi pertahanan yang lemah. Bahkan mereka yang berkuasa di alam keabadian para dewa tidak dapat menerobosnya. Meskipun di bawah serangan pemboman pertama, tirai tipis bergetar dengan keras, namun sepertinya tidak ada tanda-tanda kehancuran. Hanya saja para pasukan Taisu sepertinya tidak menyerah, dan mereka terus memborbardir tirai tipis itu. Hingga akhirnya, di bawah serangan sinar cahaya yang terus memborbardir tirai tipis itu, posisi di mana pancaran sinar kepunahan tampak sedikit redup. Mereka benar-benar hendak membuat saya pergi.
Mungkin kita juga bisa menggunakan ini untuk masukinya. Melihat pasukan Taisu terus memborbader Tira tipis, tatapan semua orang awalnya bertanya-tanya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya di mata mereka. Seolah-olah semua orang menunjukkan pandangan penuh harap. Pada saat yang sama, di balik Tira tipis, sebuah cahaya keemasan berkedip-kedip, bahkan membentuk busur guntur, yang menyapu keluar dari seluruh tubuh Xiaoyan. Kemudian tanda bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Dan di antara kilatan busur guntur ini, tubuh Xiaoyan melebar hingga beberapa ribu kaki. Setelah bertransformasi menjadi tubuh dewa asli, di depan pilar Tianjun, Xiaoyan tidak lagi tampak kecil. Segera Xiaoyan mengulurkan tangannya dan langsung memeluk pilar Tianjun. Namun saat Xiaoyan memeluknya, dampak tak terlihat muncul dari pilar Tianjun, yang membuat Xiaoyan langsung terkejut. Berdiri di sini begitu lama, apakah Anda tidak ingin pergi? Gumam Xiaoyan sambil mengguncang pilar tersebut. Segera energi dan darahnya melonjak, namun di bawah tekanan ini, sosoknya kembali terguncang. Merasakan itu, cahaya kemasan bersinar di mata Xiaoyan, kemudian tubuh fisik terus membengkak lagi. Setelah tubuh Xiaoyan yang menjadi lebih besar, dia kembali memeluk pilar Tianjun dan terus mencoba mencabutnya dengan sangat keras. Di bawah suara yang berdengung, terdapat dampak konstan yang datang dari pilar Tianjun yang menyebabkan semua awan di sekitarnya bergulung kembali, sehingga membuat langit menjadi gelap. Namun awan ini terus menggeliat seperti binatang raksasa yang mencengkeram pilar Tianjun. Hanya saja saat menghadapi dampak ini, kali ini Xiaoyan tidak terguncang lagi, dan sambil menggertakkan giginya, dia mencabut pilar Tianjun. Pada saat ini, cahaya kemasan juga muncul dari tubuh Xiaoyan, karena dia juga membuka tubuh fantasi emas, sehingga cahaya keemasan terus mengalir menyelimuti tubuhnya. Bangunkan untuk saya! Xiaoyan meraung marah. Pada saat ini, seluruh daging dan darahnya meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat seluruh dunia di sini sepertinya bergetar hebat. Bagaikan tiang yang menopang langit, bagaikan pohon besar yang berakar di tanah sulit untuk ditarik keluar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.